Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama hendaklah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat waktu luang untuk menghadiri majelis ilmu, yaitu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka niscaya dengan apa yang telah dia lakukan tersebut, sahhalallahu lahu bihi, maka niscaya Allah akan mudahkan dengannya tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, semangat kita untuk menuntut ilmu, semangat kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala tidak lain akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita datang untuk menuntut ilmu, kita datang ke majelis ilmu, kita harapkan agar kita mendapatkan hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu sangatlah mahal. Hidayatut taufik, ya, yaitu hidayah agar kita beristiqamah di dalam agama ini, itu sangat mahal. Betapa tidak ketika seseorang dia tidak mendapatkan hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah belajar dan terus belajar, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Maka ini penting, ketika kita berdoa, kita perbanyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam salat. Pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersemangat memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada paman beliau, namun pamannya enggan untuk menerima Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki paman beliau untuk masuk ke dalam Islam. Begitu juga kita dapati betapa banyak orang yang telah belajar agama atau bahkan dia hafal Al-Qur'an, dan ingat bahwasanya hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikan hati seseorang sehingga dia hafal Al-Qur'an, namun hafalannya tidak membawa keberkahan. Dia hafal Al-Qur'an, namun dia tidak mendapatkan keberkahan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, mari kita banyak memohon kepada Allah agar diberikan hidayatut taufik, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, kita beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mana pada tema kajian kita malam ini adalah yaitu jadikanlah duniamu ya akhiratmu, atau amalan dunia agar berbuah pahala. Seperti itu. Bagaimana kita itu beramal amalan dunia dan di situ bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa amalan-amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat itu ada yang Allah jadikan haba'an manthura, yaitu debu yang berterbangan. Ada amalan-amalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai sedikit pun. Seperti amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kebaikan mereka di dunia Allah jadikan haba'an manthura, yaitu debu yang berterbangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, Allah mengatakan atau Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami datangkan dari apa yang telah mereka lakukan, min amalin, dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Amalan-amalan baik yang mereka lakukan di dunia Allah Subhanahu wa taala datangkan, faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amal-amal mereka itu haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa? Perbuatan kebaikan yang telah mereka lakukan dengan bersedekah atau membantu orang lain, ya tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan yang dilakukan oleh orang munafik juga tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faya masyarul muslimin, begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kita hidup di dalam Islam, jangan sampai amalan yang kita lakukan itu ternyata Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Thauban, yaitu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati, la a'lamanna, maukah aku beritahu kepada kalian, aqwaman, suatu kaum, min ummati, dari umatku, yaitu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'tuna yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bihasanatin, membawa berbagai macam kebaikan-kebaikan, amthali jibali tihamata bidon, yaitu seperti gunung Tihama yang putih. Ya, gunung Tihama itu adalah sebuah gunung, ya. Akan tapi apa? Faja'alahu Allahu azza wa jalla haba'an manthura, kemudian Allah jadikan segunung amalan tersebut haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Kok bisa amalan yang baik begitu banyak, semisal gunung, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan haba'an manthura, debu yang berterbangan. Kemudian Thauban
berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana." Sifatkan kepadaku seperti apa mereka itu. Ya Rasulullah, beritahukan siapa mereka itu. Agar apa? Kata beliau, "Alla nakuna minhum." Agar kami tidak termasuk seperti mereka. Wa nahnu la namu wa nahnu la na'lam. Kata Thauban, dan sedangkan kami tidak tahu. Ya Rasulullah, gambarkan kepada kami. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami seperti apa mereka itu. Kami khawatir, takut akan terjatuh seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Ini merupakan salah satu semangat sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya tentang sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Maka Nabi SAW mengatakan, qala amma innahum ihwanukum, adapun mereka itu adalah ikhwanukum, adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dan kulitnya sama seperti kalian. Ya'khuduna minal laili, yang mana dia itu ketika malam hari, yaitu apa? Qiyamul lail kama ta'khudun, mereka juga salat malam. Artinya orang ini sama seperti kalian, jenisnya seperti kalian, kulitnya seperti kalian. Ketika malam hari mereka salat malam sebagaimana kalian juga salat malam. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu aqwamun, suatu kaum, idza khalau bimaharimillah intahakuha, dia adalah suatu kaum yang apabila dia dalam kondisi sendirian, dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang ini, dijelaskan oleh para ulama bahwa orang ini adalah ketika dia dalam kondisi sendirian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan orang lain, dia menampakkan kebaikan, seakan-akan dia orang yang solih. Dia dipandang orang yang dermawan, dia dipandang orang yang rajin sholat dan semacamnya. Namun ketika dia dalam kondisi sendirian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Artinya orang ini adalah ketika di hadapan orang lain, dia beramal kebaikan karena ingin dipuji. Karena apa? Riya, ingin disanjung oleh orang lain, sehingga amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disifatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamah wala mala wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dinar atau dirham atau pembendaraan harta. Namun kata Nabi SAW, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat dan semacamnya, namun dia telah menyakiti orang lain. Dia menghina orang lain, sehingga amalan kebaikan tersebut di hari kiamat dibagikan kepada orang yang telah disakiti atau dizalimi. Maka inilah orang yang bangkrut. Kemudian begitu juga ada orang yang bangkrut, yaitu apa? Ketika dia beramal amalan akhirat tapi tujuannya adalah untuk dunia. Maka hati-hati bagi kita ketika kita melakukan suatu ibadah seperti sholat,
zakat, sedekah, atau membantu orang lain, atau membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, jangan sampai kita itu meniatkan balasan dunia. Jangan sampai kita melakukannya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Sebagaimana di dalam hadis yang telah masyhur, sering disampaikan oleh para muballigh, para kiai atau ustadz, para khatib, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Ini sudah sering disampaikan. Sebagaimana dalam hadis tersebut disebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya yaitu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Artinya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hijrahnya tersebut di dunia yusibuha aw imraati yankihuha, namun apabila hijrahnya tersebut karena dunia yang ingin dia dapatkan atau seorang wanita yang hendak dia nikahi, maka itulah yang akan didapatkan. Sebagaimana hal ini, ya, ketika para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, ada salah satu sahabat yang dia hijrahnya itu karena ingin menikahi seorang wanita, sehingga datanglah hadis ini, ya, seperti itu. Sehingga datanglah hadis ini karena ada sahabat yang dia hijrahnya itu karena ingin menikahi seorang wanita, seperti itu. Maka itulah yang akan didapatkan. Adapun di akhirat tidak akan mendapatkan pahala. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat ke-15 dan juga 16. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'lamun wa batilum ma kanu ya'malun. Dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dan barang siapa yang menginginkan hayatad dunya, yaitu kehidupan dunia, wa zinataha, para ulama menjelaskan dalam tafsir, wa zinataha yaitu malaha, yaitu harta. Dia ingin harta, ingin perhiasan-perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim, kami akan berikan kepada mereka, kami akan penuhi. A'malahum fiha disebutkan atau disebabkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, yaitu amalan ibadah yang telah mereka lakukan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Allah akan beri. Pada ayat berikutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat illan nar, kecuali neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa habita ma sana'u fiha, dan Allah hapuskan, Allah hilangkan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sungguh batillah apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan. Di dalam ayat ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita melakukan ibadah, jangan sampai kita itu melakukannya karena ingin dunia, karena ingin kehidupan dunia. Seperti contoh apa gitu ya? Contohnya apa?
seperti orang sholat duha agar apa? Dilancarkan rezeki. Ingat ini, hati-hati. Banyak para dai ya atau muballigh yang dia memberikan motivasi kepada kaum muslimin dengan mengatakan, kalau kalian ingin dilancarkan rezekinya, sholat duha. Kalau kalian ingin diberikan keberkahan rezekinya, bacalah sholat waqi setelah asar. Ini adalah motivasi. Apakah motivasi yang seperti ini benar? Ternyata tidak. Ternyata orang yang seperti ini, dia tidak akan mendapatkan akhirat, hanya mendapatkan dunia. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, di dalam surat Asy-Syura ayat ke-20, Allah berfirman, "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan harthad dunya, yaitu kehidupan dunia, nu'tihi minha, maka kami akan berikan, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan akan tetapi tidak ada baginya di akhirat min nasib, bagian sedikit pun. Oleh karenanya, ketika kita baca Al-Quran, kita berusaha baca juga terjemahnya, atau kalau bisa tafsir para ulama kita baca, agar kita paham dan mengambil pelajaran. Jadi di sini, ini adalah ancaman bagi orang yang ketika dia melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin kaya atau karena ingin sehat. Seperti itu. Coba kita lihat. Tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkan seseorang itu melakukan ibadah dengan tujuan dunia. Tidak ada. Kalau kita cari dalam ayat atau hadis yang menganjurkan seseorang itu ibadah untuk kepentingan dunia, itu tidak ada. Rata-rata adalah apa? Anjuran adalah untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita minta dunia, ini beda halnya. Jadi bedakan ya. Bedakan antara kita itu ibadah mengharapkan dunia dengan kita itu minta dunia kepada Allah. Itu bedakan. Karena namanya ibadah itu adalah untuk Allah. Makanya ketika seorang itu ibadah diperuntukkan kepada selain Allah, ini adalah termasuk dalam kesyirikan. Ada kalanya syirkul akbar, ada kalanya syirkul asghar. Ada kalanya dia masuk kepada syirik besar, ada kalanya masuk kepada syirik kecil, tergantung kepada niat tersebut. Sebagaimana contoh, seseorang yang dia melakukan sholat karena ingin dipuji oleh orang lain, apakah dia akan mendapatkan pahala? Tidak, dia tidak akan mendapatkan pahala. Apakah sholatnya sah? Iya, secara fikih maka sholatnya adalah sah. Tetapi secara pahala dia tidak akan mendapatkan pahala. Begitu juga dengan ibadah, ya Allah saya ini sholat duha misalkan, dengan sholat ini saya berikan rezeki, maka niscaya Allah akan berikan, tetapi tidak akan mendapatkan pahala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ketika kita beribadah kepada Allah, jangan sampai kita melakukan ibadah itu karena menginginkan kehidupan dunia, yang mana dunia ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita capek-capek beramal, tapi ternyata di akhirat tidak membuahkan pahala. Kita hanya mendapatkan keuntungan dunia. Begitu juga misalkan bagaimana dengan orang yang berpuasa agar dia sehat. Ya memang ada hadisnya sumu tasihhu. Namun hadis ini dinilai tidak sahih atau dhaif, ya dinilai dhaif oleh para ulama seperti itu. Sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian sehat, seperti itu. Ini dinilai tidak sahih oleh para ulama. Coba kita lihat, sekiranya hadis ini sahih, sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian sehat. Apakah makna dari hadis ini dia berpuasa agar dia sehat?
Tidak. Dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian dia berharap agar diberikan kesehatan, seperti bukan murni dia ketika berpuasa agar diberikan kesehatan. Itu dihilangkan ya. Niatan seperti itu dihilangkan. Kalian berpuasalah karena Allah. Bagaimana saat kalau diberi kesehatan? Itu adalah fadlun minallah. Itu adalah pemberian dari Allah. Begitu juga ketika kita banyak sholat duha, banyak melakukan sholat-sholat sunnah, nawafil, kemudian Allah lancarkan rezeki kita. Ingat, Allah lancarkan itu adalah fadlun minallah, pemberian dari Allah. Ya, itu adalah pemberian dari Allah. Oleh karenanya, kalau kita mau sholat, silakan kita perbanyak sholat, tapi jangan sampai kita niatkan untuk apa? Niatan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Begitu juga amalan-amalan yang ketika dia lakukan karena riya, ya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahukan, bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal, yaitu satu perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan dengan fitnah dajjal. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah, saya ingin tahu. Qala asyirkul khafi, yaitu syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh konkret, contoh syirkul khafi itu seperti apa. Kata Nabi SAW, yaqumur rajulu fayusalli. Seseorang dia berdiri kemudian salat, fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia memperbagus salatnya, dia memperindah salatnya. Lima yara min nadhari rajulin, dikarenakan ingin dilihat oleh seseorang. Dia memperbagus salatnya, seakan-akan dia khusyuk agar ingin dipuji oleh orang lain atau disanjung sebagai orang yang rajin ibadah. Hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan hadis yang hasan. Jadi maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan ibadah tapi karena ingin dipuji. Naudzubillahi min dzalik. Maka yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan pahala. Naudzubillahi min dzalik. Begitu juga ada orang-orang yang melakukan ibadah dan tidak mendapatkan pahala. Seperti apa? Contoh misalkan mendatangi dukun atau tukang ramal. Ini bahaya sekali ya. Mendatangi dukun dan tukang ramal itu sangat berbahaya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Contoh misalkan bertanya,